Channel ini akan membahas tentang manga dan juga anime. Di video kali ini saya akan menjelaskan chapter 207 yang belum sempat saya bahas pada video saya selanjutnya tentang kenapa Mike bisa tahu bahwa Takemichi kembali lagi ke masa lalu. Banyak yang mengatakan bahwa Mike adalah seorang time liver seperti Takemichi. Jadi saya akan membuat teori singkat kenapa Mike bisa berkata seperti itu di chapter 207. Saya tekankan, video ini adalah full content spoiler. Bagi yang tidak suka dengan spoiler, bisa close video ini. Dan bagi yang suka dengan spoiler, bisa melanjutkan menonton video ini sampai selesai. Saya juga mohon maaf bila durasi video ini akan sangat singkat. Jadi saya harap kalian masih nyaman untuk menonton video ini sampai selesai. Daripada berbasa-basi, kita langsung saja menuju ke pembahasan manganya. Banyak yang bingung kenapa Mike bisa sadar kalau Takemichi balik lagi ke masa lalu. Di sini saya juga baru pertama kali berteori dan membuat teori saya dalam sebuah video. Saya tidak bisa menjamin bahwa pembahasan atau teori saya ini akan bagus. Jadi mari anggap video ini sebagai pembahasan atau teori konyol dari saya. Dan saya harap kalian mau berteori juga di kolom komentar. Pertama-tama, mari kita pahami dulu keadaan Takemichi ketika sedang kembali ke masa lalu maupun kembali ke masa depan. Pada chapter 4, Naoto mengatakan, saat Takemichi kembali ke masa lalu, badan Takemichi di masa depan akan mengalami koma. Tapi di beberapa chapter kedepannya, kita akan melihat bahwa saat Takemichi ke masa depan, Takemichi berada di sebuah tempat yang dia tidak ketahui. Ya contohnya, saat Takemichi berjabatan tangan dengan Naoto, Takemichi kembali ke masa depan. Takemichi diposisikan berada di dalam toilet, dan pada saat itu Takemichi menghadiri pernikahan Panchin. Bahkan sebelum itu, pada chapter 115, Takemichi juga pernah diposisikan saat dia pergi ke rumah duka kematian Mitsuya di masa depan. Jadi, besar kemungkinan badan Takemichi di masa depan saat jiwanya pergi ke masa lalu akan digantikan oleh sifat asli dia di masa depan. Bisa dikatakan juga, jiwa Takemichi di masa depan tidak tahu bahwa dirinya bisa melakukan perjalanan waktu. Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Pada chapter 71 sampai chapter 76, di mana pada chapter tersebut Takemichi di masa depan menjadi salah satu pengurus Toman. Takemichi tanpa sadar telah membunuh Hina menggunakan akun serta ada campur tangan Kisaki. Kenapa bisa itu terjadi? Takemichi di masa depan adalah perubahan sifat dia di masa lalu karena pengaruh lingkungan dan juga pergaulan. Saat Takemichi dari masa depan pergi ke masa lalu, Takemichi akan bersifat sangat baik, dewasa dan bertanggung jawab. Sifat dari Takemichi itulah yang membuat Mike mengingat Shinichiro. Kita juga sudah tahu bahwa Mike menganggap Takemichi mirip dengan mendiang kakaknya, yaitu Shinichiro. Namun saat Takemichi kembali ke masa depan, maka sifat Takemichi di masa lalu yang ditinggalkan oleh dirinya dari masa depan akan digantikan dengan jiwa atau sifat aslinya saat masih remaja. Jadi pergaulan dan lingkungan yang membuat Takemichi perlahan berubah sifat di masa depan menjadi yang lumayan kejam. Dan tanpa sadar menyuruh akun di masa depan untuk membunuh Hina. Jadi singkatnya, Mike dan Naoto berperan penting sebagai pemicu dan saling terhubung dengan Takemichi. Di mana saat Takemichi kembali ke masa depan dengan cara berjabatan tangan dengan Naoto di masa lalu, maka Naoto di masa depan akan merasakan semacam gejolak tentang kembalinya Takemichi dari masa lalu ke masa depan. Begitupun juga dengan chapter sekarang yaitu 207 ini. Saat Takemichi kembali ke masa lalu dengan cara berjabatan tangan dengan Mike di masa depan, maka Mike di masa lalu juga akan merasakan kehadiran Takemichi dari masa depan. Contoh, saat chapter 155, masa depan yang kejam, Mike membunuh semua teman-temannya. Dan pada chapter itu juga, Naoto datang mencari Takemichi ke apartemen kecilnya. Jadi saya yakin Naoto di masa depan merasakan gelonjak kembalinya Takemichi ke masa depan dari perjalanannya ke masa lalu. Satu lagi, banyak yang bilang Naoto di masa lalu tidak sadar kalau Takemichi ini dari masa depan. Menurut saya itu salah, karena di awal episode anime atau chapter 7 dan 8, Naoto juga sudah menjelaskan bahwa ketika Naoto dan Takemichi berjabatan tangan untuk pertama kalinya, Naoto merasakan awal keberadaan Takemichi perlahan lenyap. Pasti banyak yang bertanya-tanya, kenapa Naoto di masa lalu tidak seperti Mike yang mengetahui Takemichi kembali lagi ke masa lalu dari masa depan? Jawabannya cuma satu. Saat itu Naoto masih kecil, meskipun Naoto percaya kalau Takemichi dari masa depan, secara mental dia masih belum bisa menerima fakta tersebut. Lagi pula saat itu Naoto percaya karena dia kebetulan sangat menyukai hal-hal yang berkaitan dengan waktu atau magic. Ya namanya juga bocil, kalau lagi bahas hal yang berkaitan dengan magic atau supernatural pasti gampang untuk dia percaya. Pada chapter 207, di mana pada saat itu Mike melihat tangannya dan berkata, "Jadi kau sudah kembali ya Takemichi?"
Kita tahu pemicu untuk pergi ke masa lalu dan kembali ke masa depan adalah melalui berjabatan tangan. Mickey merupakan salah satu orang yang mengetahui bahwa Takemichi memiliki kekuatan time lapse atau perjalanan waktu. Dan sekarang Mickey melihat tangannya dan berkata seperti itu karena Mickey mengetahui atau merasakan sebuah gelonjak Takemichi dari masa depan pergi ke masa lalu. Pembahasan akan selesai di sini. Mungkin kedepannya saya akan membuat pembahasan juga tentang teori Tokyo Revenger baik anime maupun manga. Saya tidak yakin sebenarnya teori saya ini bakalan masuk atau bisa dibilang bagus sih. Lebih ke teori konyol dari channel ini sih. Ya anggap saja sebagai video hiburan lah. Ya saya juga mengucapkan terima kasih banyak karena sudah mau menonton video ini sampai benar-benar selesai. Saya juga akan terus mengingatkan, chapter Tokyo Revenger akan rilis setiap hari Rabu atau Kamis, itu pun kalau lancar. Ya mungkin ada beberapa anime atau manga yang chapternya bisa sampai 1 bulan sekali. Jadi saya harap kalian masih sabar ya untuk menunggu chapter terbaru Tokyo Revenger. Oh iya, satu lagi, bila kalian berkenan, kalian bisa follow akun Instagram channel ini. Linknya ada di deskripsi video ini. Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Salam Tarukun dan channel Rokok Surya.